Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Bisri Putri dengan NIM H01219013. Di sini saya akan menjelaskan review dari beberapa jurnal sebagai tugas UTS mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Jurnal pertama dengan judul Pengaruh Tekanan Air pada Fotokimia Fotosistem 2 dan Termostabilitas pada Tanaman Gandum. Jurnal ini merupakan Journal of Experimental Botany dengan volume 50 nomor 336 dengan halaman 1199 hingga 1206 yang diterbitkan pada tahun 1999 oleh Chongming Liu dan Qianhua Zheng. Tekanan air merupakan faktor terpenting dalam menghambat fotosintesis, di mana menunjukkan fotosintesis di bawah tekanan air dapat dikaitkan adanya gangguan proses biokimia. Ini terbukti karena fotosistem 2 sangat sensitif terhadap tekanan air. Beberapa studi in vivo menunjukkan bahwa tekanan air mengakibatkan kerusakan pada kompleks PS2 yang berkembang menjadi oksigen. Tujuan penelitian dari jurnal ini untuk menunjukkan pengaruh pada fotokimia primer PS2, tetapi dapat meningkatkan termostabilitas PS2 dan juga kenaikan termostabilitas tersebut dengan dikaitkan peningkatan ketahanan kompleks, evolving dan pusat reaksi terhadap suhu tinggi. Metode penelitiannya menggunakan analisis quenching fluoresensi, kinetika induksi fluoresensi cepat, dan uji kenaikan polyacid transient fluoresensi. Langkah-langkah penelitiannya berupa preparasi alat dan bahan, analisis pertukaran gas menggunakan sistem terbuka, yaitu CIRA 1 PP sistem UK dan UK. Kemudian pengukuran fluoresensi klorofil menggunakan fluorometer portable. Selanjutnya, kinetika induksi fluoresensi cepat diukur dalam daun dengan adaptasi gelap yang tiba-tiba diberi cahaya merah dengan titik maksimum 655 nanometer. Kemudian pada kenaikan polifasik transient fluoresensi diukur dengan Plant Efficiency Analyzer atau PEA. Hasil dari jurnal ini, pertama ada pengaruh tekanan air pada fotokimia PS2, di mana ada uji kuantum maksimal dari fotokimia PS2 ini menunjukkan tidak mengalami perubahan tekanan air dan tidak berpengaruh dalam heterogenitas pusat reaksi PS2. Kemudian pada kinetika induksi fluoresensi juga menunjukkan tekanan air tidak berpengaruh pada proporsi pusat reaksi PS2 serta tanpa mengurangi Q. Selanjutnya ada transient fluoresensi polifasik juga menunjukkan tekanan air tidak berpengaruh secara signifikan pada fase-fase dalam kenaikan transient fluoresensi polifasik. Maka dari itu bisa diambil bahwa tekanan air ini tidak ada pengaruh terhadap proses fotokimia PS2. Selanjutnya yaitu pengaruh tekanan air pada termostabilitas PS2. Ini menunjukkan adanya antagonisme atau peningkatan antara tekanan air dan tekanan panas pada tanaman gandum. Dengan tekanan air dapat meningkatkan ketahanan PS2 terhadap tekanan panas, di mana juga ditemukan adanya peningkatan ketahanan PS2 terhadap tekanan panas pada daun yang tertekan air. Dan ditunjukkan tidak hanya dalam ketahanan efisiensi FF kuantum dari fitokimia PS2 dan juga beradaptasi gelap, tetapi juga melawan fotokimia PS2 di kondisi adaptasi dengan cahaya. Ini menunjukkan bahwa tekanan air ini sangat berpengaruh pada termostabilitas PS2 ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu tekanan air tidak berpengaruh terhadap proses fotokimia fotosistem 2 dan tekanan air berpengaruh terhadap termostabilitas fotosistem 2. Saya juga membandingkan dengan jurnal lain sama-sama meneliti tekanan air, tetapi
pada review jurnal ini menggunakan gandum dan referensi ini menggunakan sorghum, di mana selain tekanan air berpengaruh pada termostabilitas PS2, ini juga menyebabkan penurunan pada parameter tinggi tanaman, berat 100 biji dan kandungan klorofil, sedangkan pada parameter panjang akar mengalami peningkatan. Kemudian juga dapat menghambat laju pertumbuhan tanaman sorghum sebesar 12,27% dan meningkatkan kandungan protein biji sorghum sebesar 12,90 mg pada fase vegetatif, dan dapat juga memicu terjadinya perbedaan karakter protein biji sorghum pada setiap fase pertumbuhan. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu perbandingan sifat fisiko-kimia pati hasil isolasi dari sorghum manis dan sorghum biji atau bulir. Jurnal ini termasuk dalam Journal of Chemistry dengan volume 2016 dan halamannya 1-15 yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Abul Ghasim Mohammed Ahmed, Chang Kuan Zheng, dan Xiao Chuan Liu. Sorghum atau sorghum bakellar L sebagian besar dibudidayakan di seluruh dunia dan berada pada iklim yang hangat. Secara kuantitatif, biji-biji ini termasuk biji terpenting di dunia setelah gandum, jagung, beras, dan barley. Kemudian juga ada persoalan di dunia ini, terdapat 800 juta orang menderita kelaparan dan malnutrisi di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan bahkan ada di Eropa dan Amerika Serikat. Dengan adanya pengembangan sorghum manis ini akan berperan penting dalam memajukan pembangunan pertanian, produksi, peternakan, dan sumber energi. Maka dari itu akan mengurangi adanya malnutrisi di dunia. Tujuan penelitiannya yaitu sebagai pemanfaatan sorghum, cara produksi pemanis berbasis pati, prosesnya mungkin saja menjadi ekonomis karena sorghum tersedia dalam skala besar, biaya rendah, sehingga dilaporkan pati sorghum memiliki potensi yang sangat baik untuk aplikasi industri global. Oleh karena itu, diperlukan karakterisasi lebih lanjut untuk memahami perbedaan sifat fisiko-kimia dan fungsional antara pati dari sorghum manis dan sorghum pati biji. Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian berupa analisis statistik yang menggunakan analisis of variance atau ANOVA dari aplikasi SPSS versi 16.0. Langkah penelitiannya pertama yaitu preparasi bahan tanaman dengan 12 genotip sorghum dari keduanya dari Cina dan Sudan yang didukung dalam penelitian ini. Kemudian ada isolasi pati. Pati sorghum diisolasi dari biji sorghum yang dipoles dengan metode protease alkali dengan sedikit modifikasi. Kemudian pada kandungan amilosa ini diperkirakan dengan menggunakan metode nilai biru yodium berdasarkan standar dari Kementerian Pertanian Cina. Kemudian ada konsistensi gel. Pengukuran ini dilakukan dengan memodifikasi prosedur yang dijelaskan oleh prosedur yang dimodifikasi terdiri menggabungkan 100 mg pati. Kemudian kelarutan air dan kekuatan pembengkakan pati ini dengan estimasi daya bengkak dan indeks kelarutan air pati dilakukan beberapa modifikasi. Sifat termal pati. Properti termal dari sampel padi ditentukan dengan menggunakan pemindaian diferensial kalorimeter. Difraksi serbuk sinar X. Struktur kristal pati dipelajari dengan difraktometer sinar X. Kemudian ada pengukuran NMR dengan spektrum NMR 13C solid state diukur pada berupa Advanced 500 solid state NMR spectrometer. Kemudian juga dilakukan sifat morfologi butiran pati dengan memindai elektron mikrograf yang diperoleh dengan mikroskop pemindai. Kemudian kromatografi peresapan gel. Dan selanjutnya yang terakhir analisis statistik data dianalisis menggunakan analisis of variance ANOVA.
di mana Varins dianggap pada tingkat signifikans 95% dan saran dibandingkan menggunakan berbagai rentan Duncan uji tidak berpasangan digunakan untuk membandingkannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pati dari varietas manis biasanya memiliki butiran yang lebih besar dari ukuran butiran terutama pada dua varietas manis GL4 dan GL6 dengan ukuran butiran 15,49 mikrometer dan 15,67 mikrometer. Dengan sebaran panjang rantai dari varietas manis, pati lepas ditemukan sedikit berbeda dengan butir satu. Kemudian permukaan partikel pati sorghum manis halus dengan beberapa ada yang penyok, sedangkan dan butiran halus tanpa kenampakan yang penyok. Untuk seperti sorghum manis ini memiliki kemampuan untuk menahan lingkungan yang keras, di mana tanaman lain tidak dan memiliki karakteristik rendah untuk biaya produksi. Kemudian peningkatan konsentrasi asam laktat. Selanjutnya penelitian ini saya bandingkan dengan referensi lain, yaitu sama-sama meneliti tentang perbandingan sifat fisik dan kimia tepung sorghum, tetapi dalam referensi ini menggunakan sorghum yang termodifikasi, yang dapat diperoleh bahwa peningkatan konsentrasi dan lama perendaman asam laktat berpengaruh nyata terhadap kenaikan kadar gula reduksi, viskositas swelling power, derajat Budi, dan penurunan kadar protein terlarut. Kemudian juga peningkatan konsentrasi asam laktat tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air dan kadar tanin. Namun, terdapat peningkatan lama perendaman tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini berupa esensi manis dan biji-bijian dalam tanaman sorghum tidak di samping penumpukan gula tinggi di batang juga dapat dipengaruhi oleh fraksi amilosa dan amilopektin, mempengaruhi sifat fisik dan kimia butirannya pati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan penjelasan saya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.